Berkurban bukan sekadar menyembelih hewan dan membagikan dagingnya. Berdasarkan ajaran agama, ibadah kurban memiliki dimensi batin yang sangat dalam. Puasa di hari-hari sebelumnya, khususnya pada bulan Zulhijjah, adalah cara kita melatih hati untuk benar-benar ikhlas berkorban. Seringkali kita terjebak pada ritual fisik semata, lupa bahwa penyembelihan hewan hanyalah simbol dari pemotongan sifat-sifat keburukan di dalam diri kita. Melalui puasa, kita diajak untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia, merenung, dan menyiapkan wadah spiritual yang bersih sebelum mempersembahkan kurban terbaik kita kepada Sang Pencipta. Menurut ajaran agama, rangkaian persiapan batin ini dimulai dengan puasa Tarwiyah. Hari Tarwiyah secara bahasa bermakna hari merenung dan berpikir. Pada hari ini, umat diajak untuk merefleksikan makna kehidupan dan pengorbanan, meneladani para nabi yang merenungkan perintah suci dengan penuh ketundukan. Dengan menahan lapar dan dahaga di hari Tarwiyah, seorang hamba sesungguhnya sedang menyirami jiwanya dengan kejernihan pikiran. Kita diajarkan untuk melepaskan segala keraguan di dalam hati, membangun keyakinan penuh, dan meneguhkan niat bahwa segala harta benda yang kita miliki, sejatinya hanyalah titipan yang harus siap dikembalikan. Setelah merenung di hari Tarwiyah, perjalanan spiritual dilanjutkan dengan puasa Arafah. Hari Arafah adalah hari pengenalan, di mana manusia mencapai puncak kesadaran akan hakikat dirinya yang lemah di hadapan keagungan Tuhan. Berpuasa pada hari Arafah diyakini memiliki keutamaan untuk menghapus noda-noda kesalahan di masa lalu. Ini adalah proses penyucian jiwa yang sangat esensial. Bagaimana mungkin kita mempersembahkan kurban yang suci jika hati kita masih dipenuhi oleh kesombongan, kedengkian, dan kecintaan duniawi yang berlebihan? Puasa Arafah membersihkan kotoran batin tersebut, menjadikan jiwa kita bersih untuk menghadapnya. Secara filosofis, menahan diri dari makan dan minum melalui ibadah puasa adalah metode paling efektif untuk menekan ego kita yang seringkali tidak terkendali. Terkadang, keengganan untuk berbagi harta atau berkurban muncul karena ego kita yang merasa berhak sepenuhnya atas hasil keringat sendiri. Namun, saat perut merasa lapar, kesombongan itu perlahan meluruh. Kita disadarkan bahwa tanpa rezeki dari Yang Maha Kuasa, kita bukanlah siapa-siapa. Ego yang tunduk inilah yang menjadi fondasi utama bagi rasa keikhlasan sejati di dalam dada. Selain menekan kesombongan, puasa Tarwiyah dan Arafah juga berfungsi luar biasa untuk menyatukan ketaatan fisik dan batin kita. Rasa lapar yang kita rasakan dan kita jalani secara sadar akan menumbuhkan empati yang sangat mendalam terhadap sesama manusia yang mungkin kurang beruntung, yang merasakan lapar setiap hari tanpa adanya pilihan. Empati kasih sayang inilah yang menjadi ruh utama dari ibadah kurban. Ketika tiba saatnya membagikan daging kurban, tindakan tersebut bukan lagi sekedar kewajiban sosial yang kering, melainkan ekspresi cinta dan kepedulian yang tulus dari lubuk hati. Menelusuri makna spiritual yang luhur ini, kita tidak bisa lepas dari keteladanan para utusan Tuhan di masa lampau. Kisah pengorbanan tertinggi mengajarkan kita tentang ketundukan mutlak dan jiwa yang telah sepenuhnya disucikan dari jeratan kecintaan material. Kesiapan berkorban yang luar biasa itu tidak datang secara tiba-tiba atau kebetulan. Melalui puasa sebelum berkurban, kita sedang berupaya keras untuk meniru walau hanya setetes dari samudera keikhlasan tersebut. Kita berlatih tanpa henti untuk menjadikan keridhaan Sang Pencipta sebagai satu-satunya tujuan dalam setiap langkah kehidupan kita. Puncak dari segala persiapan batin yang panjang ini adalah tibanya hari raya kurban itu sendiri. Ketika niat telah mantap dan kurban diserahkan, hamba yang telah berpuasa tidak hanya menjalankan ibadah yang bersifat seremonial, melainkan ia turut meruntuhkan dinding keserakahan di dalam dirinya sendiri. Hewan kurban yang dipersembahkan dengan hati yang telah dipersiapkan dan diasah lewat puasa akan menghadirkan nilai spiritual yang jauh lebih tinggi dan bermakna dibandingkan kurban yang dilakukan dengan hati yang kosong. Ini adalah momen indah peleburan antara ikhtiar, kepasrahan, dan cinta ilahiyah. Pada akhirnya, kitab suci menegaskan dengan sangat jelas bahwa bukan wujud fisik atau materi dari kurban itu yang sampai kepada Tuhan, melainkan ketakwaan yang tulus dari sanubari kitalah yang akan mencapai ridhonya. Puasa Tarwiyah dan Arafah adalah jembatan emas yang mengantarkan kita menuju derajat takwa yang paripurna tersebut. Mari kita jadikan momen-momen penuh berkah sebelum berkurban ini sebagai madrasah bagi jiwa kita. Dengan menyatukan ketaatan, menekan keakuan, dan merawat keikhlasan,
Ibadah kurban kita akan benar-benar membawa kita menjadi pribadi yang suci dan dipenuhi rahmat alam semesta.